Kalau Madas punya lupa itu lantai 2. Saya langsung hormat, saya beliau kakak pejabat. Kakak lihat tadi, kita dulu bangun cik. Kasih gratis. Untuk beliau tidak perlu. Tidak perluan dia. Itu kan ganti rugi 500 juta. Apa artinya bagi seorang sentra? Madas itu punya duit lah. Dan saya dekati dia. Ganti rugi semacam itu. Kembali lagi kepada pelabuhan, bandara. Bandara selesai. Apa adanya, tadinya kalau ada manusia masih di sana, manusia masih melewati lokasi bandara. Kalau semua lari sana kemari, pilot datang kan langsung tidak mendarat karena gangguan. Tapi dengan adanya sudah gusur dan pindahkan masyarakat, berarti di situ jadi sepi. Jadi sepi dan mulai dilakukan hot pit. Dulu ada terminal, tapi apa adanya sesuai kondisi pada waktu itu. Tapi waktu Jokowi datang Jokowi datang di Kota Sorong, tidur di Kota Sorong 13 kali. Saya makan beliau 4 mata itu 13 kali. Selama kepemimpinan Bapak ya, periode. 13 kali dia ke sini. Selama beliau jadi presiden 13 kali tidur di sini. Yang terakhir kemarin waktu peresmian stadion Pon di Jayapura kemarin kan mampir tidur di sini. Banyak hal yang saya bicara. Beliau datang dan saya langsung, Bapak kita dua ke bandara. Saya bilang, Bapak bandara seperti ini. Kami butuh bandara yang bagus. Dia Pak Julian ikut catat. Kami dua satu mobil itu waktu dia ambil dari Pemramo, dia mobil apa yang mewah. Iya. Kami dua naik mau Pemramo tidak dari Pelindo, Labuan Bus. Kami dua ikut, jadi saya dan beliau cerita Sorong kiri kanan lihat tanki. Saya bilang Pak Presiden, ini kota warisan dari para penjajah. Jadi kota perusahaan. Jadi lihat begini kiri kanan begitu sudah. Sampai di pelabuhan saya ajak beliau turun. Saya bilang tanki yang ada itu bukan kita yang bangun. Itu penjajah yang bangun NKPR. Turun di pelabuhan saya sampai kepada Pak Jokowi. Semua orang minta kasih Bapak. Coba Bapak hitung kapal yang berlabuh sampai di pulau sana itu, di Pulau Buaya itu sudah lebih dari 20. Mereka antri di situ, kapal yang satu masuk bongkar dulu, selesai keluar masuk. Akibat daripada itu, kos semakin tinggi. Akibat dari itu harga barang di Sorong lain semakin tinggi karena dengan adanya tambat labu di pelabuhan. Saya bilang sama beliau bahwa pelabuhan ini dibangun oleh penjajah. Perhitungan untuk bongkar muat pelabuhan perusahaan pada waktu itu. Jadi sekarang kita data ini kan gunakan apa yang dibangun oleh penjajah. Padahal kita sudah siap mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, mereka juga kita akan hancur. Lebih wali kota satu ini. Jadi bongkar bikin baru. Ya, Bapak bongkar bikin baru dengan perhitungan paling sedikit 4 kapal, paling banyak 5 kapal. Sekaligus sandar. Bongkar keluar gitu. Dia tulis dia punya jalan catat. Dia kembali ke Jakarta. Bandara dibangun 1 tahun setengah. Pelabuhan itu dibangun 4 ke 5 bulan. Cepat ya. 2 fasilitas ini hadir di Sorong ini. Yang hari ini Provinsi Barat Daya. Coba yang akan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong itu meningkat 8,7.
Sedangkan IPM Kota Sorong itu 79,76. Melihat dari pembangunan suatu daerah itu indikatornya dua hal itu. Benar. Jadi kenapa pengembangan ekonomi bisa maju? Ya karena manusia SDM kan cerdas. Fasilitas jasa di sini akan muncul hotel itu, restoran itu segala macam. Di situ kan mendatangkan PAD. Di sisi lain bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Ini kan hal yang sangat luar biasa. Jadi dari situ Pak, saya 2 periode kembali kepada wali kota tadi. Di periode pertama saya lawan 4 teman, jadi kami 5. Di periode kedua mungkin orang tahu kesimpulan, wah kemarin kita banyak lawannya. Ini lawan kota Kos. Sekarang melawan dia tidak mungkin. Kemarin kan dia tidak ada apa-apa. Iya. Karena dia mau maju lagi nih. Tetap sama saja. Tetap sama atau lebih lagi. Iya. Akhirnya calon tunggal ya. Lawan kota. Puji Tuhan. Terima kasih kepada masyarakat Kota Sorong yang bisa menentukan pilihan dan juga ketua-ketua partai. Ketua partai memberikan partai ke saya. Maksudnya calon tunggal. Kalau tidak kan pasti ada lawan. Iya. Ya, terima kasih. Dan termasuk PDIP. PDIP memberikan rekomendasi yang terakhir. Oke. Maka saya bantu mereka juga untuk selesaikan mereka punya kantor PDIP di Jalan Baru. Iya. Terima kasih bukan karena apa-apa juga, tapi saya yang punya perasaan, saya yang punya penghargaan terhadap mereka untuk persoalan ke depan itu kan mereka ada punya mata, punya pertimbangan. Semua orang ini kan punya analisa politik kan ada gitu. Iya. Kota ini terus saya begitu jadi kepala badan keuangan itu pemberdayaan diperjuangkan terus. Mana nih terbentuknya pemerintah hingga sekarang nih kan? Ini bukan baru ini sudah dari tahun 2006. 2006 itu wali kota periode pertama Pak Almarhum. Beliau ikut memberikan dukungan. Saya tahu itu. Oleh dia kelihatan kan orang kemana-mana ya Pak Almarhum tetap memberikan dukungan. Harus akui saya dan Pak Bes, mantan Bupati Maibrat, saya sebagai Pak Bernard Sargem. Ya, saya mantan wali kota, tapi kami dua ini mantan kepala badan keuangan. Oke. Ingin ya anak kemana-mana ya namanya. Ya transport, makan, minum, harus kita bantu. Kami kasihan. Kami sebagai anak daerah, kemudian satu suku, kami tidak mau melihat kami punya orang tua jalan sendiri. Pada Kiasolo itu kami punya orang tua. Dia jalan sendiri, dia buat barang itu untuk siapa? Tapi untuk generasi muda. Sekarang dia ada di mana? Dia ada hidup di alam yang lain. Tapi perjuangan negara beliau hari ini kan menjadi kenyataan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian semua yang mengikuti apa yang saya sampaikan inilah yang sesungguhnya. Terus sampai pada periode kedua begitu dan kami tetap berjuang pemberdayaan terus. Sampai kemarin kakak almarhum masih ada juga dia tetap mengikuti. Setelah sayangnya dia sudah almarhum baru-baru ini ada. Tapi kalau waktu itu saya punya pikiran hati kecil bahwa biarlah kakak masih hidup dan bukan menikmati tapi menyaksikan bahwa apa yang dia tinggalkan untuk anak cucu dan perjuangan itu menjadi ada gitu. Perjuangan demi perjuangan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dekat dengan Pak Mandat Ciad kala itu jadi gubernur. Setelah beliau kapasitas sebagai keluarga, saya menjelaskan bahwa barang ini ya kalau kita tidak begini berarti tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Lebih indahnya Bapak tolong terbitkan satu SK dan melibatkan kami pimpinan kepala daerah di Sorong Raya. Saya ketua. Dukungan secara resmi gitu Pak ya. Langsung beliau buat SK dan kami semua terlibat di dalamnya. Gitu. Tapi kenyataan yang terakhir ya sudah, yang lain jadi penonton, tapi kami lain tetap jalan saja. Kami lain tetap jalan, biarlah Tuhan yang punya kuasa saja. Tuhan punya kuasa saja bagaimana bisa menghadirkan provinsi ini. Tidak sia-sia Bapak. Tidak sia-sia. Jangan. Saya dengan Pak Bupati Maibrat dan Bupati Sorsel, kami tiga bergandengan tangan jalan, ketemu dengan pihak-pihak terkait, bicara baik, ya pokoknya nangis juga bisa. Orang mau bilang begini begitu, bilang perjuangan, saya mau kasih tahu. Pemberdayaan itu tidak terjadi. Buktinya apa? 3 di sebelah kan sudah ditetapkan. Pemberdayaan kan tidak. Iya belum. Belum ada sama sekali. Harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Tapi tanggal 20 Mei tahun 2000,
2022 bulan Mei loh kemarin Pak Presiden panggil hampir semua wali kota Sorong yang sekaligus sebagai Ketua tim ketua. Beliau bukan di mana-mana, saya ketemu di Bogor. istana ya. Saya bicara Bogor saya menangis di depan beliau. Akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan bisa menggerakkan hati beliau dan beliau memerintahkan kepada kementerian terkait bisa memperjuangkan Bogor dan Senayan DPR atau komisi terkait, kami juga lakukan pendekatan, meyakinkan mereka akhirnya Bogor bisa jadi. Hadir. Bisa hadir, siapa bilang siapa, stop berkata. Jejak digital banyak Bapak, jejak digital nih. Saya ini tahu dan yang saya ajak ikut sebakalai mereka itu, pukul mereka itu Harjito dengan Rahmat. Yang lain tidak. Tapi Pak BS dengan Pak Bupati Mantan Bupati Maibrat dengan Bupati Sorong Selatan tetap mendampingi saya dan kami tetap berjalan. Sampai dilanggil oleh. Kalau sampai terjadi, puji Tuhan. Yang lain, baru mau Pak Lamir aja bilang saja, memang saya yang berjuang. Ada buktinya dengan jejak digital selama ini ya Bapak. Kalau sekarang ini ada bilang, ya saya jalan kamu di mana? Kalau kamu ada, saya tetap sebutkan kamu. Kalau kamu tidak ada, saya sebutkan saya sendiri kan, saya sendiri jalan. Betul, mohon maaf pada yang lain. Tapi saya berjuang bukan untuk saya. Buktinya bukan untuk saya kok. Betul, yang lain menikmati. Coba lihat si satu, istri anak kan masuk di bawah saya. Tidak ada. Tidak ada kok. Itu Pak Gub juga harus melihat itu. Karena barang ini tidak segampang yang orang bayangkan. Ini tantangan, 20 tahun cukup sulit. Tapi harapan menjadi kenyataan. Semua mari kita bergandengan tangan. Jangan ada ini interest lain. Bergandengan tangan, tapi mengakui apa yang tadi saya sampaikan. Siap. Jangan yang tidak berjuang didahulukan, yang berjuang jadi penonton. Itu akan menjadi perbedaan persepsi dan mereka akan baku rontok-rontok biar orang Maibrat lagi. Betul. Orang Maibrat belum tentu bersatu. Orang mau juga belum tentu bersatu. Tidak. Ada yang jadi penonton, ada yang ejek, ada yang tidak yakin. Betul. Tapi setelah itu, baru mengakui. Dulu kan tadi masih segar ini, belum gila. Betul. Kalau kita gila ya mungkin berkata lain, tapi masih segar ya kita bisa mengenal. Waktu belum jadi pesimis, pas sudah mengenal orang, mengenal medan, itulah. Iya. Orang. Dengar mengenal orang dan mengenal medan. Supaya kita bisa berbicara. Tapi kalau tidak mengenal orang, jangan berbicara seolah seperti mengenal tidak. Jadi hati-hati. Di seluruh tanah Papua, Sorong Raya hebat. Kami 6 daerah 32 hebat. Kami bangun daerah 32 di Sorong Raya hebat. Maju dari semua daerah di tanah Papua. Harus aku itu. Betul, Sorong Raya. SDM, lengkap. Dan hanya tinggal kejujuran saja. Mengakui atau tidak? Mengakui kejujuran. Tuhan tahu hati. Siap. Bapak, itu kan tadi perjalanan secara permintaan dari terbentuknya Kota Sorong, terus terbentuknya Papua Barat Daya. Pokoknya Bapak punya andil. Jejak digital pun berseliweran di mana-mana. Nah mungkin Bapak kan sekarang Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya nih, baru-baru dilantik. Nah ini kan 2024 sudah tahun depan, mungkin ada rencana mau maju lagi atau gimana nih Bapak? Mungkin atau program Partai Golkar sendiri nih untuk ke depan program kerja. 20 tahun 2024 kan sudah semakin dekat. Iya. Saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar, saya sudah dilatih. Saya kantor sudah lengkap. Nanti bisa foto di Jalan Cenderawasih sudah. Oke. Untuk maju dan tidaknya, tapi ada niat. Semua warga negara punya hak untuk ke arah itu. Yang penting sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang dihasilkan oleh negara ini sebagai payung hukum. Itu aja. Ya masing-masing tahu diri. Jangan pura-pura buta dan pura-pura tuli. Kita harus mengakui. Harus mengakui kelebihan orang dan menghargai orang. Kita menghargai orang lain, kita orang lain menghargai kita. Jangan tutup mata.
Susah kalau begitu. Warga masyarakat yang ada di 6 daerah tingkat 2, 1 kota dan 5 kabupaten. Mata tidak buta dan telinga tidak tuli. 2024 pasti Maju Bapak ya. semua naik di panggung. Bapak optimis untuk maju juga, maksudnya salah satunya memenangkan ketua umum. Jadi Jokowi bisa menangkan di Kota Sorong, dia menang 7-8%. Oke. Bukan dia ketua DPP Partai Golkar. Tapi untuk Pak Erlangga, siapapun dia, pengen dia hebat di Sorong Raya, tidak bisa. Berarti Bapak Dia punya strategi, kami juga punya strategi. Sorong Raya kala itu, Golkar pimpin. betul. Semua DPD, semua kepala daerah, Golkar pimpin. Saya ingin mengukir prestasi kembali di 2024. Mimpi boleh, kenyataan ada di tangan Tuhan. Itu saja. Masing-masing punya strategi. Semua partai punya strategi. Kami juga punya strategi. Berbeda lambat, perbedaan dengan nasa rumah tangga, tapi tujuan satu, membangun Nusantara. Benar. Itu aja. Kota ini didiami oleh masyarakat heterogen. Perbedaan persepsi, perbedaan suku, ras, warna kulit, agama dan lain. Ya. Itu bukan sebagai jurang pemisah, tapi itu menjadikan satu modal utama. Kita bergandengan tangan untuk bangun bayi yang baru lahir di ufuk timur ini, yaitu Papua Barat Daya. Dia tidak akan jatuh dari langit kalau tidak melalui proses perjuangan. Ada awal dan ada akhir. Harus mengakui, semua harus mengakui. Jangan berpura-pura bilang ini tidak boleh. Dan Saya memang kepada semua masyarakat Sorong Raya, sekali melihat, 1000 kali percaya. Saya akan kampanye, datang di Kota Sorong dari ujung sampai ujung, lihat apa yang saya bangun. Titik. Laut yang biru saja sudah jadi kendaraan kok, apalagi yang kecil. iya. Betul, saya Bapak. Betul tidak? Betul. Akui. Mengakui saja, jangan berkata lain. Barang ada jelas ya deh. Orang jelas itu. Bukan janji. Saya tidak mau. Saya kampanye sudah ada. Betul. Janji belum tentu terjadi. Bapak kalau mereka bisa jadikan itu sangat apa? Banjir itu begini. Harus tahu dan paham. Kota Sorong ini, di belakang kota ini diapi tulak Gunung Biru. Kota Sorong ini, di depan Kota Sorong ini ada laut. Paham itu dulu. Gunung di belakang Kota Sorong, laut di depan Kota Sorong. Paham itu dulu. Kemudian yang kedua, kota ini dibangun kala itu tidak dari rencana induk kabupaten. Hari ini disebut RT RW. Semua daerah dibangun habis. Tidak ada kawasan. Tidak ada master plan Bapak ya? Ya, itu hebat apa juga. Tetap banjir sampai Tuhan datang. Berapa anggaran? Tidak ada banyak gaji pegawai. Ganti rugi. Betul Pak. Bangun kanal. Bangun kanal di Kota Sorong itu bangun 3 saja. Oke. 1 di seputar Masjid Raya. Di belakang itu harus dibangun kanal. Oke. Kemudian 1 di daerah Malasimsa. Oke. Kemudian 1 di daerah Jupiter dan sekitarnya ke sana. Maruni sana Bapak ya? Sungai Ya. Maruni. Itu bangun 4 kanal yang besar sebagai tempat penampungan air. Oke. Waktu hujan air masuk di kanal dulu. Setelah itu lemah keluar. Puas. Berarti waktu saat Tapi dengan konsekuensi terakhir, siapa anggaran bisa mencapai 1 triliun. besar Bapak ya? Besar, karena tempat yang bangun kanal itu sudah dibangun dan sudah dihuni oleh pemilik rumah. Perhitungan dan kebanyakan sudah memiliki sertifikat
Jadi yang mahal ini untuk ganti rugi ini Bapak ya? Mahal kan ganti rugi. Kalau bangun saja Bangun bisa kan sedikit macam di depan kantor klasis itu, jembatan bangun itu sampai di depan apa namanya, pasar modern itu. Ganti rugi itu sekitar 18 sen. Bangun gedung itu kan tidak sampai 10 M. Ya kan? Jadi pembangunan ya harus berkorban. Berarti makanya kenapa Bapak belum bisa membangun kanal karena APBD-nya terbatas Bapak ya? Saya APBD 1-2 tahun terakhir mencapai 1 T. Hari ini baru 1 triliun 200 berapa begitu. Tapi mulai dari tahun 2020 ke bawah, APBD di bawah 800 kecil ya. 800, 700 tapi sebagai misalnya bayar gaji. Tapi dengan cara semacam itu bisa berani manajemen. Dari saya punya perencanaan, saya punya kemampuan, akhirnya saya bisa bangun semua selalu lengkap. Fasilitas rumah sakit lengkap, miskin, puskesmas lengkap, tidak terkecuali. Tersebar. Semua kantor listrik dibangun lantai 2. Semua kantor kelurahan dibangun lantai 2. Hanya di 8 lurah yang belum dibayar, belum dibangun. Kemudian puskesmas di 10 distrik itu, semua lantai 2 lengkap dengan ruangan rawat inap. Ibu bersalin orang sakit di sini tidak perlu ke rumah sakit Celebi Solo. Cukup saja di puskesmas terdekat karena fasilitas lengkap. Saya bangun rumah sakit tempat puskesmas itu, saya tempatkan dokter. Dokter IPD-nya bahkan 5. Bilang apa lagi? Lengkap. Semuanya sudah. Sampai terakhir dulu pasar modern saya resmikan. Stadion itu saya bangun hanya 9 bulan. Kemudian reklamasi pantai itu kemarin. Itu kan pembangunan tiba-tiba berubah. Membuat pemuda kota Sorong, pemuda dari luar itu bergiling-giling kepala kalau datang di kota Sorong. Bajingan nih. Memang bajingan. Jadi setiap orang jangan lupa bajingan itu hanya temporer aja. Betul, bukan berarti orangnya bajingan. Yang dilaksanakan. Cuman riset saja Bapak ya. Itu hanya anak muda punya cara saja. Jadi dia berjalan secara temporal mungkin 1-2 tahun langsung habis. Sama dan Sorong dulu kan kota Sekolah kan. Iya. Sorong kota bersama. Tapi kan 2-3 tahun langsung tidak disebut lagi. Tapi yang ini juga sama seperti itu. Tapi kota Sorong harus dituangkan dalam visi misi. Visi misinya kepala daerah. Kepala daerah definitif. Kalau yang PJ tidak punya visi misi, dia akan melanjutkan visi misi yang sudah ada. Kan begitu. Sampai pada pemilu kada. Pemilu kada di bulan November, pelantikan di tahun 2025. Nah itu baru siapa yang terpilih dan siapa dilantik punya visi misi tetap dijalankan, karena itu akan dituangkan melalui Perda RPJMD nomor 1 bagi kepala daerah yang terpilih atau wali kota terpilih di tahun 2024 dan 2025. Akhirnya bisa cerita lengkap kok. Memang saya tidak dengar kepada siapa-siapa. Memang pelaku. Saya Bapak. Kalau ada yang mengerti datang tanya. Tapi yang datang dengar bicara pasti meleset. Iya Bapak. Gitu. Ini pelaku jadi begitu. Dulu kan saya bikin buat apa itu? Bangun trotoar di jalan ini kan orang ejek saya. Iya Bapak. Fitnah saya lanjut. Belum dapat manfaat. Jadi saya takutnya nanti kamu bisa dulu ditempatin sebagai hiburan. Sekarang bermanfaat. Manfaatkan kita rasakan. Bahkan orang pakai jualan. Kalau musik pantai itu kan ini saya belajar. Lalu dari kamu kan saya ini dari daratan kamu sendiri. Itu kan nanti kayak Boulevard di Manado contohnya ya. Jadi pusat mall dan perbelanjaan. Pusatnya di Mr. Enso di Bandung itu. Jalan jadi pasti akan lebih. Karena kita sini memiliki 6 provinsi. Itu ada sekitar 50 kan. Daerah tingkat 2 itu. Dan di sebelah ada 29 atau 30. Di sini kan ada 13. Itu sudah hampir mendekati itu. Uang di daerah itu pasti akan datang di kota Sorong karena ada reklamasi pantai. Ada fasilitas yang ada di reklamasi pantai itu sama dengan fasilitas yang ada di luar
Papua, seperti Manado, Makassar dan Jakarta. Ngapain habiskan uang di sana? Habiskan lihat Di sini Kota Sorong. Pertumbuhan ekonomi pasti akan melaju. seperti Itu. kayak sekarang sudah ada XS1, ada Jago itu. Semua sudah Orang tidak perlu nonton lagi keluar-keluar. tinggal pelan-pelan melengkapi apa yang ada. Kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakat. Pasti masyarakat Kota Sorong yang cerdas, pintar, transfer dari daerah lain. Jatuh di Kota Sorong. Tempat Nikmat. Bapak, mungkin sebelum kita tutup ini Bapak sudah bercerita banyak dengan kita teman-teman Radar Podcast. Bapak mungkin ada kalimat atau mungkin kata-kata bijak atau motivasi buat anak-anak muda yang mungkin ke depan jadi generasi penerus nih. Ya, Soekarno sampaikan bahwa andai kata pemuda yang cerdas 100.000 orang saja kita pindahkan Gunung Semeru waktu itu. Tapi di hari ini pemuda yang ada di Kota Sorong, di Sorong Raya, harapan masa depan Papua Barat Daya. Kepadamu kutitipkan provinsi ini dan kota ini. Berbuatlah yang terbaik. Kesejahteraan masyarakat Nusantara ini yang ada di Kota Sorong bisa dapat terlihat tinggal sendirinya. Hanya itu ada di anak-anak muda, utamanya dari pengurus Radar Sorong menyampaikan berita yang mengajak semua pemuda mari bergandengan tangan membangun Papua Barat Daya. Bayi yang baru lahir, yang baru usia 3 bulan, membutuh perhatian, membutuh tuntunan dari setiap kita. Ini kalau semakin besar, semakin berdaya, kita semakin berdaya di ufuk timur, alias ke barat burung, provinsi kepala burung tanah Papua. Kalau provinsi Suliano. Siap. Mata dan kepala ada di tempat ini. Mari kita jaga mata dan kepala. Berarti burung itu segar dan sehat. Terima kasih atas semua yang hadir. Berarti kesimpulannya kolaborasi Bapak ya untuk memajukan, membangun Provinsi Papua Barat Daya khususnya Kota Sorong. Pemuda Adalah harapan masa depan Provinsi Papua Barat Daya. Baiklah teman-teman, para warga Kota Sorong atau Sorong Raya di Provinsi Papua Barat Daya, itulah cerita yang layak didengar dan mungkin kita bisa cerita lagi kayak mungkin nanti kayak anak atau cucu kita terkait pembangunan Kota Sorong hingga terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, karena Pak Lambertus Sumbawa adalah salah satu andil atau pelaku sejarah terbentuknya Kota Sorong dan Papua Barat Daya. Terima kasih Pak Lambert telah Terima kasih. hadir di podcast Radar Sorong. Semoga cerita dari Pak Lambert ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Nom. Terima kasih Pak.